Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai pendekatan yang bisa dilakukan oleh robot. Kita juga sudah membahas mengenai bagaimana cara mengevaluasinya. Di episode hari ini kita akan membahas gimana sih strategi dari robot ini ketika hendak membuka posisi kita. Jadi pastikan Sobat Pintar ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum mulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita bahas mengenai strategi umum yang biasanya bisa dilakukan oleh para pembuat robot ini. Pada umumnya ada 3 jenis strategi ketika hendak membuka suatu posisi ataupun ketika hendak menganalisis suatu aset ataupun suatu harga. Pendekatan pertama yang menurut saya yang paling sering dilakukan adalah pendekatan mean reversion, yang merupakan suatu strategi di mana strategi ini biasanya melawan arus dengan tujuan agar bisa mendapatkan harga tertinggi dan harga terendah. Jadi ketika harganya lagi naik, biasanya strategi ini akan membuka posisi jual. Jadi ada ekspektasi posisi jual tersebut merupakan posisi harga tertinggi, sehingga apabila harganya turun kembali maka bisa mendapatkan keuntungan. Begitu pula sebaliknya, ketika harganya menurun, maka strategi mean reversion akan cenderung untuk mengambil posisi beli ataupun posisi yang lebih di bawahnya. Hal ini dikarenakan para pengguna mean reversion ini mereka memiliki kepercayaan bahwa harga akan balik ke harga rata-ratanya. Jadi ada kepercayaan seperti itu. Apakah ini bisa dilakukan? Jawabannya bisa-bisa aja, sah-sah aja. Namun cenderung harus dilihat juga asetnya aset seperti apa. Kemudian strategi kedua yang sering juga dilakukan adalah strategi momentum. Strategi momentum ini disebut dengan istilah lain yaitu strategi breakout. Jadi harga menembus level tertentu maka akan dibuka suatu posisi dan posisi itu akan dipegang ataupun disimpan untuk jangka waktu yang pendek. Dan ketika mencapai keuntungan tertentu maka posisi itu akan langsung ditutup. Jadi biasanya ini akan cenderung jalan untuk waktu yang sangat pendek. Dan seperti yang saya sebutkan di episode sebelumnya, bahwa pembuat robot akan cenderung untuk memilih menggunakan intraday trading sebagai pendekatan utama mereka. Dan kedua teknik ini ataupun kedua strategi ini, baik mean reversion ataupun momentum, ini akan sangat cocok untuk para intraday trader. Karena memang orientasinya adalah orientasi jangka waktu yang lebih pendek. Nggak mikirin soal tren-tren yang lebih panjang. Namun ada strategi ketiga yang tidak kalah populer, yaitu strategi trend following, di mana strategi ini akan membuka posisi yang sesuai dengan arah trennya. Jadi posisi akan dibuka ketika adanya terjadi koreksi harga. Jadi misalnya ketika diidentifikasi trennya adalah tren naik nih, nah maka robotnya akan membuka posisi yang agak cenderung untuk membeli ketika ada terjadi koreksi harga. Koreksi adalah pergerakan harga yang berkebalikan dari pergerakan harga yang utamanya dan tidak mengubah arah pergerakan harga utamanya. Agak membingungkan nih. Singkatnya adalah ketika ada kenaikan harga, ketika ada penurunan sedikit, ini disebut dengan koreksi. Dan biasanya teknik trend following ini akan membuka posisi ketika ada koreksi yang mana arahnya akan mengikuti tren utamanya tadi. Jadi kalau trennya naik, ketika koreksi menurun, maka akan masuk ketika harganya menurun tadi. Namun masih mengikuti arah dari tren tadi. Jadi akan dibuka posisi beli yang mana akan mengharapkan harganya naik. Namun bercerita soal strategi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, bagaimana logika robot ini bekerja. Ya mungkin pembuat robot nggak akan kasih tahu nih indikator apa yang digunakan ataupun teknik apa yang digunakan. Namun paling enggak si pembuat robot harus bisa menjelaskan kepada kita kira-kira nih robot akan membuka posisi ketika posisinya seperti apa, ketika logikanya berjalan seperti apa, ketika pasarnya bergerak seperti apa. Jadi logika-logikanya harus dikasih tahu nih kepada kita. Kalau enggak yang pasti kita juga jadi nggak yakin tentunya. Yang kedua yang tidak kalah penting yaitu bagaimana robot ini ketika mengalami kerugian ataupun salah arah. Apa yang akan dilakukan oleh robot ini? Apakah robot ini akan langsung menutup rugi posisinya ataukah membuka posisi yang berlawanan arah atau bagaimana? Jadi kita juga harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu, bisa-bisa aja robot ini jadi over trading. Buka posisi yang terlalu banyak yang akhirnya membuat dana kita menjadi lebih berisiko.
Kemudian hal lain yang perlu kita tanyakan yaitu bagaimana robot ini menghadapi perubahan dari ekuitas ataupun perubahan dari dana yang ada di akun kita. Kalau misalnya nih setelah mendapatkan keuntungan, apakah si robot akan meningkatkan jumlah posisinya? Ataukah akan ditingkatkan jumlah posisinya setelah keuntungannya mencapai angka tertentu? Atau misalnya ketika terjadi kerugian nih, akun kita semakin sedikit, apakah posisi kita juga akan dikurangi? Ataukah bagaimana? Ini harus dijelaskan juga oleh si pembuat robot. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berapa banyak posisi yang terbuka dikala robot ini mengeksekusi transaksinya. Apakah hanya akan dibuka 1 posisi, 5 posisi, 10 atau berapa banyak? Ini cukup penting dikarenakan semakin banyak posisi yang terbuka, cenderung risiko kepada akun kita akan semakin besar. Jadi ini harus kita ketahui juga. Kemudian, hal lain yang bisa ditanyakan yaitu apakah instrumen yang ditransaksikan hanya instrumen tertentu ataukah semua instrumen? Karena ada beberapa robot yang harus dilakukan penyesuaian terhadap aset-aset tertentu. Dikarenakan setiap aset-aset tertentu memiliki cara pergerakan yang sedikit berbeda, walaupun pada umumnya pergerakannya akan cenderung sama. Hal berikutnya yang penting untuk ditanyakan juga adalah apakah robot ini akan dipengaruhi oleh adanya berita, adanya pengumuman tertentu. Kalau ada bagaimana, kalau enggak seperti apa. Kemudian hal penting lain yang harus ditanyakan adalah apakah pada jam tertentu ada dibuka posisi, terutama untuk transaksi yang berupa komoditas emas ataupun perak dan juga transaksi mata uang. Ini sangat penting karena di waktu-waktu tertentu kita akan mendapatkan likuiditas yang lebih rendah. Likuiditas singkatnya adalah banyaknya transaksi yang ada di pasaran. Semakin rendah likuiditas, maka semakin besar biaya transaksi kepada kita, yang mana dalam bentuk spread ataupun selisih antara harga beli dan harga jual. Jadi sebelum kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu bagian pengelolaan risiko, saya akan simpulkan dulu yang bagian kedua ini. Bercerita soal yang namanya strategi, pada umumnya ada 3 jenis, yaitu yang tadi ada mean reversion, kemudian momentum, dan yang ketiga adalah trend following. Yang pertama yaitu mean reversion, di mana strategi ini akan membuka posisi berlawanan arah dengan tren utamanya, dikarenakan ada kecenderungan untuk menebak posisi tertinggi dan posisi terendah dari harga, karena ada kepercayaan bahwa harga akan balik ke harga rata-ratanya. Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi momentum. Strategi momentum ini adalah strategi yang disebut juga dengan strategi breakout, di mana strategi ini akan cenderung membuka posisi mengikuti arah tren tertentu dan akan menutupnya seketika. Jadi begitu targetnya tercapai langsung ditutup. Dan yang ketiga yaitu trend following. Trend following adalah strategi yang membuka posisinya ketika mengikuti dengan tren utamanya dengan harapan ada terjadi pemanjangan tren berikutnya. Namun bukan hanya itu saja, ada beberapa hal juga yang harus kita tanyakan kepada si pembuat robot ini, yaitu logikanya seperti apa, kalau misalnya salah posisi seperti apa, kalau ekuitasnya naik ataupun turun itu seperti apa, kemudian berapa banyak transaksi yang dilakukan seketika robot melakukan eksekusi, kemudian instrumen apa saja yang dibuka, kemudian apakah dipengaruhi oleh yang namanya news alias berita, dan yang tidak kalah penting adalah jam transaksi dari si robot, karena pada jam-jam tertentu, terutama pada aset-aset tertentu misalnya mata uang, misalnya komoditas, jam-jam tertentu ini adalah jam-jam yang memberikan likuiditas yang lebih rendah. Artinya kita memiliki biaya transaksi yang lebih besar dalam bentuk spread. Namun bercerita soal pembuatan robot, menurut saya hal yang paling penting sebenarnya ada di bagian pengelolaan risiko, bukan di bagian strategi saja. Karena pengelolaan risiko adalah basis fundamental yang sangat penting untuk menentukan seberapa panjang usia dan seberapa tahan lama dari si robot ini bisa bertahan. Pengelolaan risiko ini kira-kira seperti apa? Pengelolaan risiko singkatnya adalah proses dalam mengidentifikasi, menganalisis, menerima, dan juga meminimalisasi risiko. Maksud dari semua hal ini apa? Saya jelaskan satu persatu. Mengidentifikasi risiko ini bukan saja mengidentifikasi risiko dari transaksinya itu sendiri, tapi kita juga identifikasi risiko dari diri sendiri, yang mana sudah pernah saya jelaskan di episode sebelumnya mengenai risk profile assessment. Linknya saya letakkan di kolom deskripsi nanti. Setelah kita tahu diri kita sendiri, kita bisa menerima risiko seberapa besar, baru kita menganalisis bagaimana cara memaksimalkan potensi keuntungan dari besaran risiko yang bisa kita terima. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah proses yang namanya menerima risiko. Proses menerima risiko adalah bercerita soal berapa banyak dari kerugian yang bisa kita tahan dari setiap transaksi.
Jadi misalnya kita adalah tipe investor yang cenderung konservatif nih, berarti kan kita bisa saja nggak bisa menerima risiko apapun. Ya mungkin aja pakai robot bukanlah pilihan untuk kita. Kalau misalnya kita bisa menerima sedikit risiko, ya kita harus kasih tahu kepada si pembuat robot agar settingannya dibuat lebih rendah risikonya. Dan yang terakhir tentunya setelah kita bisa jalankan, kita coba pikirkan bagaimana cara meminimalisasi risikonya dari apa yang sudah kita investasikan. Baik dengan cara ganti setting, ganti jumlah investasi kita, dan sebagainya. Setelah ini dilakukan, barulah kita tanyakan kepada si pembuat robot, bagaimana cara si robot mengidentifikasi risikonya. Kalau membuka posisi nih, kira-kira dia tahu risikonya berapa banyak itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah si robot ini memiliki caranya tersendiri dalam menganalisis risiko yang ada dan memaksimalkan potensi keuntungan yang ada. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah, balik lagi ke settingan dari si robot. Apakah kita bisa menerima risikonya? Apakah si robot memiliki parameter untuk diatur besaran potensi kerugian yang bisa terjadi? Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara robot meminimalisasi risikonya. Apakah robot yang sudah dibuat ini hanya akan saklek seperti itu selamanya, ataukah akan diupdate sepanjang waktunya? Namun di episode hari ini tentunya saya nggak bisa jelaskan manajemen risiko dengan sangat mendalam sekali. Saya akan menjelaskan hal-hal penting saja yang dibutuhkan ketika kita hendak menginvestasikan di suatu robot. Jadi pada umumnya ketika kita bercerita soal pengelolaan risiko, robot-robot ini memiliki dua pilihan utama. Pilihan pertama yaitu besaran dari posisi yang hendak dibuka, atau istilah lainnya berapa lot yang hendak dibuka. Bercerita soal berapa lot yang dibuka ataupun berapa banyak posisi yang dibuka, ini akan bersangkut paut dengan yang namanya daya ungkit alias leverage, yang mana sudah saya jelaskan juga di episode sebelumnya. Kemudian ada satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu mengenai besaran exposure ataupun besaran dari dana kita yang terkena risiko. Jadi semakin besar dari exposure ini, maka semakin besar pula risiko terhadap akun kita. Kemudian hal penting kedua yang penting kita ditanyakan adalah berapa banyak dari posisi yang terbuka dari satu buah instrumen. Karena ini sangat penting. Kalau kita nggak tahu, ya bisa aja kita kejebak di satu instrumen dengan risiko yang terlalu besar. Nah, bercerita soal hitung-hitungan ini, saya nggak akan bahas di sini. Ini akan terlalu teknis tentunya. Namun kalau misalnya Sobat Pintar ingin bertanya, masukkan aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab dan saya coba respon. Namun dikarenakan hitung-hitungan ini menurut saya agak rumit, maka ada satu shortcut ataupun satu jalan pintas yang sering diambil oleh para pembuat robot. Yaitu ketika mengelola risiko, yang mereka lakukan adalah averaging losses. Averaging losses ataupun merata-ratakan kerugian maksudnya adalah mereka akan menambah posisi yang sudah merugi dengan harapan mereka mendapatkan rata-rata harga yang lebih baik. Misalnya kalau mereka membuka posisi beli dan harganya menurun, mereka akan beli lagi di bawah dengan harapan rata-rata harga dari semua posisi mereka akan menjadi lebih murah. Berkebalikannya, kalau misalnya harganya lagi naik dan mereka punya posisi jual, mereka akan pasang posisi yang lebih banyak lagi agar rata-rata harganya menjadi lebih tinggi. Menurut saya ini sah-sah aja kalau memang tahu cara perhitungannya. Namun tentunya ini akan sangat berbahaya, terutama yang melakukan pelipat gandaan dari averaging dari losses ini. Contohnya adalah menggunakan teknik martingale. Martingale ini dulunya dipakai di judi, namun sayangnya di setiap meja judi sekarang dibuat satu batasan, di mana martingale menjadi nggak bisa digunakan. Martingale singkatnya adalah satu aktivitas di mana kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi yang kita lakukan adalah kita hanya melipat gandakan dengan tujuan kalau satu kali saja kita menang, maka kita sudah bisa menutup semua kerugian. Cara perhitungannya sangat sederhana. Kita pertama kali membuka posisi satu kali, kemudian ketika harga menurun kita buka posisi 2 kali. Kalau misal posisinya menurun lagi, kita buka posisi 4 kali, kita double terus, sehingga apabila harganya naik sedikit saja, maka semua kerugian yang tadi akan terbayarkan. Jadi posisinya nantinya akan menjadi menguntungkan. Namun tentunya cara ini membutuhkan modal yang sangat besar sekali, yang mana saya yakin uang adalah merupakan komoditas yang terbatas yang kita miliki. Oleh karena itu menurut saya ini adalah cara yang kurang bijak tentunya. Kemudian ada cara lain yang sering digunakan juga, yaitu averaging losses dengan perhitungan deret Fibonacci, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, perhitungan itu digunakan untuk memberikan mereka rata-rata harga yang lebih baik pula.
plus minus sama dengan yang tadi. Kelemahannya juga sama, butuh modal yang besar. Dan menurut saya ini adalah cara yang kurang bijak. Dikarenakan kedua cara ini akan akhirnya memberikan kita beban yang terlalu banyak dari satu instrumen. Makanya kenapa di episode sebelumnya ketika membahas mengenai pendekatan, saya ada membahas sedikit mengenai jumlah posisi yang dibuka. Dan di episode hari ini saya juga membahas sedikit mengenai jumlah posisi yang terbuka. Karena semakin banyak posisi yang terbuka, maka semakin besar pula risiko dari instrumen tersebut. Mengapa kedua hal ini perlu diperhatikan? Karena kalau misalnya nih, robotnya buka posisi terlalu besar, maka ini akan memberikan kita potensi stop out, ataupun istilah lainnya adalah liquidation. Walaupun saya mengerti, di Indonesia rata-rata orang mengenal dengan istilah margin call. Tapi margin call, untuk meluruskan kembali, bukanlah menutup posisi. Tapi margin call adalah satu aktivitas di mana broker ngasih kita tahu bahwa kita butuh duit tambahan yang didepositkan ke akun kita karena akun kita sudah kurang duit. Itu adalah margin call. Sedangkan kalau posisi kita udah ditutup semuanya secara paksa ataupun istilah lainnya adalah force close, maka ini adalah aktivitas stop out ataupun liquidation. Kemudian yang kedua adalah apabila posisi terbuka terlalu banyak, ini memberikan kita indikasi bahwa robot tidak cakap dalam melakukan analisisnya, artinya robotnya sering nebak-nebak arah. Ketika robot sering menebak-nebak arah seperti ini malah berpotensi untuk membawa ke yang pertama tadi, yaitu stop out alias liquidation. Ada kecenderungan para pengguna pengelolaan risiko dengan model averaging losses ini, mereka berpikir bahwa harga akan suatu saat balik ke titik tertentu itu. Ataupun mereka ada kepercayaan bahwa posisi mereka masih benar, masih memiliki potensi, atau istilah lainnya adalah memungkiri kesalahan mereka. Atau ada tipe yang lain, mereka memiliki kepercayaan bahwa ketika kita merealisasikan kerugian tersebut, kerugian itu sudah terrealisasi, sehingga apabila mereka nggak realisasikan, maka mereka hanya masih rugi di kertas. Ya benar sih secara harafiahnya, tapi secara faktanya nggak seperti itu. Secara faktanya, lebih sering yang sudah rugi di kertas ini, suatu saat akan menjadi lebih sakit, karena habisnya seluruh akun. Oleh karena itu saya selalu menekankan, salah satu cara untuk memitigasi risiko ketika kita melakukan investasi aktif ataupun trading, yaitu dengan memasang yang namanya stop loss. Buatlah perencanaan transaksi kita dulu, buatlah perencanaan trading kita dulu. Tanpa rencana yang baik, menurut saya ini akan menjadi bahaya sekali. Karena ketika ada hal yang terjadi yang di luar ekspektasi kita, ini bisa aja membuat kita menjadi panik. Yang mana sudah kita lihat beberapa kali, terutama di pasar kripto. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengidentifikasi contoh dari manajemen alias pengelolaan risiko yang kacau, yang buruk. Yang mana tentunya akan saya bahas dengan praktiknya di episode berikutnya. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah like episode ini dan subscribe channel Duit Pintar. Untuk menyimpulkan episode hari ini, saya simpulkan secara singkat, manajemen risiko merupakan satu hal yang cukup membosankan, namun ini merupakan hal yang penting. Dikarenakan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi, menganalisis, menerima, dan juga meminimalisasi risiko. Dan proses ini dilakukan baik kepada diri kita sendiri dulu, baru kepada aset ataupun investasi yang hendak kita lakukan. Pada umumnya, ketika berbicara soal pengelolaan risiko, ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Tapi ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah besaran posisi yang terbuka, yaitu jumlah lot yang terbuka pada satu transaksi. Dan yang kedua adalah jumlah transaksi yang terbuka pada satu instrumen. Di sisi lain, sangat penting untuk mengerti bahwa ada banyak sekali strategi yang bisa dilakukan dalam pengelolaan risiko. Namun yang paling populer di kalangan pembuat robot yaitu averaging losses. Dikarenakan di dalam averaging losses tidak ada perealisasian kerugian. Artinya kerugian semua akan ditahan dalam bentuk istilah lainnya yaitu floating losses. Strategi yang dilakukan ketika melakukan averaging losses ini bisa dalam bentuk linear, bisa dalam bentuk martingale, dan bisa dalam bentuk direct Fibonacci. Linear berarti kalau misalnya sudah buka posisi satu kali, ketika rugi dirata-ratakan satu kali juga. Jadi posisi yang dibuka akan sama. Kalau martingale akan melipat gandakan posisinya. Buka 1, kalau rugi buka 2, kalau rugi buka 4, buka 8, dan seterusnya. Kalau direct Fibonacci tentunya pakai hitungan direct Fibonacci. Kala 1 buka 1 lagi, kala lagi buka 2, kala lagi buka 3, lalu buka 5, 8, dan seterusnya. Jadi itu saja episode mengenai strategi yang biasanya dilakukan oleh pembuat robot dan juga pengelolaan resikonya. Di episode berikutnya kita akan melakukan praktik yang lebih dalam, jadi pastikan Sobat Pintar ikuti juga episode berikutnya.
Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.